Selamat pagi, Bu. Oke. Halo semuanya, apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Sehat ya semuanya? Semoga dalam situasi COVID-19 ini kita tetap sehat dan tidak ada yang sakit, ya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau ngabsen dulu anak-anak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Ibu absen dulu ya. Nanti Ibu absen, Ibu panggil namanya, yang Ibu panggil namanya angkat tangan supaya Ibu tahu siapa yang hadir dan Ibu lebih kenal nih anak-anak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini. Ya, oke. Yang pertama Anissa, hadir anak Ibu Anissa? Hadir, Bu. Hadir ya. Lalu yang kedua Ibu panggil anak Ibu Rena. Hadir, Bu. Hadir ya semuanya. Ada yang tidak hadir tidak anak-anak Ibu? Ada, Bu. Oh ada. Kenapa dia nggak hadir hari ini? Sakit, Bu. Oh, Demam dia katanya. gitu. Kita doakan semoga teman kita yang sakit dan berhalangan hadir pagi hari ini bisa cepat sehat, sembuh dan bisa belajar sama-sama dengan kita pagi hari ini. Oke deh, sebelum kita mulai, kayaknya lebih baik dan lebih enak kalau saya pelajaran kita itu diawali dengan doa dulu ya. Ada anak-anak Ibu yang mau pimpin doa? Oke, anak-anak Ibu yang mau pimpin doa siapa? Saya, Bu. Oke, Ani mau pimpin doa, silakan. Ani pimpin doa, ajak teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, semuanya bersemangat ya pagi harinya. Udah sarapan tadi kan? Udah sarapannya. Oke, sebelum Ibu lanjut lagi, kenal nggak sama Ibu? Kenal kan? Nggak lupa kan? Kemarin kan Ibu udah pernah masuk. Nah, sekarang Ibu masuk lagi ke kelas ini. Takut nggak sama Ibu? Enggak kan? Nah, masih ada yang nggak ingat nama Ibu? Ingat semuanya, bagus. Nah, pagi ini kira-kira Ibu ngapain ya masuk ke kelas kalian? Soalnya kan jarang-jarang ya Ibu masuk ke kelas kalian ini ya. Tapi hari ini Ibu mau ngasih sesuatu yang baru buat anak-anak Ibu semuanya. Nah, kan dalam situasi COVID-19 saat ini, anak-anak Ibu tahu kan bagaimana berita-berita yang timbul di sosial media sekarang. Nah, Ibu pengen tahu bagaimana anak-anak Ibu menanggapi berita-berita yang beredar tersebut. Ngelihat ada berita yang katanya mulai diberlaksanakannya PSBB, lalu ada yang tidak boleh keluar rumah, di lockdown lah dan segala macamnya. Anak-anak Ibu bagaimana sih pemikirannya dengan hal yang terjadi? Apakah masih berpikir, duh aku nggak bisa nih kemana-mana, aduh udah selesai lah ini, kiamat lah ini. Apakah anak-anak Ibu masih ada yang berpikir seperti itu? Gak ada ya? Oke, Ibu akan mengetahui itu dan kalian akan mengetahuinya setelah ini. Baik, sebelum lanjut nih, sebelum kita lanjut materi atau apa yang Ibu mau bagiin ke anak-anak Ibu semuanya, jadi nanti anak-anak Ibu bisa menjawab di sini. Nah, di sini itu ada lembar jawaban dan di sini anak-anak Ibu nanti tinggal pilih jawabannya. Karena Ibu akan memberikan pertanyaan dan pertanyaannya itu berupa pilihan ganda. Semuanya mau ikut ya? Mau. Oke, Ibu bagikan lembar jawaban ini ke anak-anak Ibu. Nanti anak-anak Ibu akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jadi nanti Ibu akan membacakan soal-soalnya, ada 10 soal supaya kalian mengetahui apa sih artinya dari jawaban soal-soal ini gitu. Nanti anak-anak Ibu bisa tahu bagaimana apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Jadi pagi hari ini itu Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu semuanya itu untuk bisa menjadi seorang yang berpikiran positif gitu. Bagaimana anak-anak Ibu itu bisa punya pola pikir yang positif, karena dalam situasi yang seperti ini sangat banyak sekali orang tua, anak-anak Ibu sekalian ini
terus masyarakat itu yang menjadi mengubah pola pikirnya gitu, dari kejadian yang ada, melihat berita ini, melihat berita itu tuh mereka jadi kayak negatif thinking lah, nggak bisa positif thinking gitu. Jadi ibu pengen bagikan tipsnya untuk anak-anak ibu supaya dalam situasi apapun yang kita hadapi itu bagaimana sih kita itu bisa menjadi orang yang positif thinking. Ada nggak yang di sini merasa dirinya itu suka berpikiran negatif atau suka berpikiran positif? Atau mungkin ada anak-anak ibu yang mau membantu menjelaskan apa itu berpikiran positif. Sebelum ibu lanjut nih, mungkin ada yang mau jelasin sama ibu berpikiran positif itu seperti apa sih gitu. Ada yang mau jelasin nggak? Saya, Bu. Oke, silakan. Reni mau menjelaskan. Kita dengarkan apa jawaban dari Reni ya. Kalau menurut saya ya Bu, positive thinking itu dia orang yang tidak mudah marah gitu loh Bu. Dia baik-baik lah orangnya pokoknya Bu. Nah, benar sekali. Jawaban dari itu kasih tepuk tangan dulu untuk Reni, karena dia sudah berani memberikan pendapatnya mengenai apa sih positive thinking itu, bagaimana sih menurut pandangannya gitu. Atau di sini sering dengar nggak istilah ini jangan netting dong kayak gitu. Artinya apa? Negative thinking kan? Nah, ada yang mau bagi tahu sama ibu dan teman-teman yang hadir negative thinking itu seperti apa sih gitu? Ada nggak yang mau bantu ibu nih biar nanti teman-temannya semuanya kita yang hadir di sini itu paham bagaimana negative thinking, positive thinking seperti itu. Ada yang mau membantu ibu menjelaskannya? Saya Bu, saya mau jawab Oke, Bu. coba kamu. Iya, kamu siapa namanya tadi? Ya, boleh. Kamu silahkan jelaskan apa itu negative thinking menurut kamu. Karena kan pasti beda-beda ya. Nah, nanti kita akan luruskan bagaimana sih sebenarnya negative thinking, positive thinking itu seperti apa gitu. Oke, silahkan kamu jelaskan. Kalau menurut saya ya Bu, negative thinking itu adalah pola atau cara berpikir yang lebih condong pada sisi-sisi negatif dibanding sisi positifnya. Ya, betul sekali ya. Jadi jawabannya itu benar ya. Negative thinking itu pemikiran yang suka kali yang jelek gitu. Belum terjadi saja udah dipikirin yang enggak-enggak. Nah, itu ya menurut anak ibu ya. Menurut Nisa tadi itu jawabannya mengenai apa sih negative thinking gitu. Tadi kalau Reni sudah menjawab apa itu positive thinking, Nisa sudah menjelaskan apa itu negative thinking. Sekarang ibu mau kasih soal sama anak ibu. Jadi soal ini akan ibu bacakan. Nah, lembar jawabannya boleh bantu ibu bagikan ya. Nah, ini jawabannya sudah dapat semua ya. Jadi anak-anak ibu semuanya pegang penanya masing-masing ya. Ibu akan membacakan pertanyaan yang ada di hadapan ibu ini dan akan ibu bacakan nanti. Anak-anak ibu tinggal memilih pilihan ganda yang ada di lembar jawabannya. Di lembar jawabannya itu ada A, ada B, ada C ya. Jadi nanti kalian bisa menjawab dengan cara melingkari atau men-checklistnya juga gitu. Ingat, dijawab jujur ya. Langsung saja ya ibu membacakan soal yang pertama. Soal yang pertama itu nanti jawabannya dijawab dulu ya. Nanti di akhir kita akan menghitung skornya. Nah, setiap jawaban yang akan anak ibu jawab nanti tiap poinnya, misalkan anak ibu Anissa jawab A, itu ada poinnya dan setiap soal itu berbeda poinnya. Jadi kita bisa menghitung dari poin nanti ya. Oke, yang pertama ibu akan bertanya tentang yang pertama itu pada anak ibu, apakah pendapat kamu tentang sekolah? Nah, apakah pendapat kamu tentang sekolah? Yang A itu penting, yang B saya menerimanya kadang membosankan. Yang B ibu ulangi, saya menerimanya kadang membosankan. Lalu yang C, saya rasa kita nggak terlalu butuh sama pendidikan. Ibu ulangi sekali lagi, apa pendapat kamu tentang sekolah? Yang A itu penting, yang B saya menerimanya tapi kadang membosankan. Lalu yang C, saya rasa kita nggak terlalu butuh. Oke, bisa dimengerti? Ayo dijawab. Pilih A, apakah B atau C? Boleh dijawab ya dengan jawaban yang sudah ibu bagikan tadi. Ibu kasih waktunya untuk menjawabnya hanya 10 detik. Ya, 10 detik saja untuk menjawab pertanyaannya. Ingat ya, pendapat kamu tentang sekolah. Yang A penting, yang B saya menerimanya, yang C saya rasa kita nggak terlalu butuh. Oke, dipilih. Ibu tunggu waktunya 10 detik. Oke?
Sudah selesai. Oke, sama-sama. Ingat ya, jawaban kamu yang ada itu tidak ada yang salah. Jawaban yang kamu buat itu tidak ada yang salah. Jadi untuk anak-anak ibu yang mendapatkan poin A atau yang mengisi tadi jawabannya A, silahkan diberi angka di sebelahnya dengan poin 20. Lalu yang menjawab B dikasih poin 10. Ayo, siapa? Berapa orang yang angkat atau yang menjawab A? Silahkan angkat tangannya. Wah, ada banyak ya. Oke, yang menjawab A dikasih poin 20. Di sebelah huruf A-nya dikasih poin 20. Yang menjawab B siapa? Oh, sedikit ya yang menjawab B karena merasa sekolah itu penting ya. Nah, tapi ada nih tadi 2 orang di situ yang menjawab B. Silahkan diisi poinnya 10. Lalu yang menjawab C poinnya 0. Oke, bisa ya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya adalah jika teman baikmu meminta bantuan untuk mengerjakan PR, apa yang kamu lakukan? Nah, misalnya ada teman baiknya yang meminta bantuan untuk mengerjakan PR, apa yang akan kamu lakukan? Baik, yang A tentu dibantu, tapi untuk apa ada teman gitu, karena dia merasa ya aku bantulah kan temanku gitu. Nah, itu yang A. Yang B setuju tapi bilang jangan memanfaatkan ya. Lalu yang C tidak mau. Ya, diulangi. Oke. Sekali lagi ya, diulangi, didengar ya. Waktu menjawabnya hanya 10 detik saja. Jika teman bayimu meminta bantuan untuk mengerjakan PR, apa yang akan kamu lakukan? Oke, yang A tentu dibantu karena untuk apa ada teman, ya kan? Lalu yang B setuju tapi bilang jangan memanfaatkan ya. Lalu yang C tidak mau. Nah, yang A sudah menjawab boleh diangkat tangannya. Ibu kasih tahu lagi poinnya sama seperti soal sebelumnya. Untuk yang menjawab A poinnya itu 10. Ya, yang menjawab A 10, yang menjawab B 0, dan yang menjawab C 20. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kamu merasa kewalahan dan perlu menyelesaikan semua hal. Apa yang akan kamu lakukan? Yang A-nya, saya berharap semuanya akan baik-baik saja. Yang B, ini akan menjadi begitu buruk. Dan yang C, oke, begitu buruk saya bisa. Dia merasa oh saya nggak begitu, itu nggak begitu buruk, saya bisa menyelesaikan semuanya begitu. Yang menjawab udah selesai dijawab, udah ya, waktu menjawabnya cuma 10 detik ya. Yang menjawab A silahkan dibikin poinnya itu 20, yang B poinnya 10, yang C poinnya 0. Oke. Lalu lanjut ke soal yang keempat. Masih semangat ya untuk menjawabnya ya, tenang karena di sini nanti kalian akan tahu, saya ini sebenarnya orangnya positif thinking nggak ya, negatif thinking nggak saya ya, gitu. Untuk menanggapi suatu masalah, menghadapi apa yang di depan saya positif thinking tidak ya, negatif thinking tidak ya. Nanti kamu akan tahu sendiri karena jawaban ini akan menunjukkan yang keempat. Bagaimana perasaan kamu sebelum tidur? Ayo, bagaimana perasaan kamu sebelum tidur? Yang A, lelah. Yang B, tidak bahagia. Yang C, damai. Yang A lelah, B tidak bahagia, C damai. Oke, dijawab ya. Nah, jadi untuk yang nomor 4 ini, yang A tetap poinnya 20, yang menjawab A ya. Lalu yang menjawab B poinnya 10, yang menjawab C poinnya 0. Ya, karena biasanya kan kalau mau tidur itu pasti kayak capek bu, gitu. Siapa sih kalau mau tidur tuh pasti ada capek nih, istirahat tidur deh gitu kan. Pasti jawabannya itu rata-rata yang lelah nih. Dari 1 poinnya lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah kalau kamu dapat peringkat 7 dari 10 orang. Kalau kamu dapat peringkat 7 dari 10 orang, bagaimanakah perasaan kamu? Nah, yang A itu nggak adil, dia ngerasa nggak adil, marah. Lalu yang B merasa oh ya sudah, saya sudah memberikan yang terbaik. Lalu yang C, jika saja ada beberapa yang sulit kok, jadi oke lah, gitu. Dia ikhlas. Kalau yang C dia ikhlas. Kalau yang A tadi dia nggak terima, dia marah, nggak adil katanya. Lalu yang B, saya sudah memberikan yang terbaik. Lalu yang C, dia ikhlas saja. Karena ada beberapa yang sulit, jadi ya oke aja gitu. Jadi yang A itu poinnya ada 10, yang B itu poinnya ada 0,
yang C adalah 20. Ya, yang C 20. Lanjut ya, soalnya udah mau habis nih, cepet dijawab ya. Yang nomor 6, dompet kamu hilang. Ayo, siapa di sini yang bawa dompet ke sekolah? Wah, banyak ya. Kalau dulu ibu zaman SMP nggak punya dompet loh. Jadi dompet kamu hilang. Apa pikiran pertama kamu? Yang A, jengkel, aku hilang dompet saya itu, jengkel dia. Lalu yang B, dari sekarang saya harus hati-hati. Oh, dia waspada. Yang B ini dia waspada. Lalu yang C, kenapa ini terjadi kepada saya? Meratapi dia. Aduh, kenapa ini harus terjadi? Kenapa dompet gue hilang? Kayak gitu. Oke, udah dijawab ya. Lanjut, poin yang A, yang menjawab A itu poinnya 10. Oke, yang menjawab B poinnya 20 dan yang menjawab C poinnya 0. Oke. Jadi yang nomor 7 itu adalah pertanyaannya, didengarin ya. Itu pertanyaannya adalah jika ada pelayan salah memberikan menu, misalnya di kantin di bude, salah ngasih menu kamu pesennya soto, yang dikasih bude ini ayam. Nah, gimana sih reaksi kamu? Gimana sih reaksi anak-anak ibu menghadapi yang kayak gitu? Kayak mana nih, tadi aku pesennya soto, ayam nih gitu. Nah, apa yang akan kamu rasakan atau yang kamu lakukan? Yang A, berteriak dan komplain kepada pemiliknya. Udah nggak terima nih, salah nih pesanannya nih, kayak gitu. Lalu yang B, menolak baik-baik dan meminta ganti. Dia menolak baik-baik. Kalau yang B, menolak baik-baik dan meminta ganti. Lalu yang C, oke aja lah, mungkin pelayannya lagi pusing. Oke lah, nggak apa-apa, bude mungkin lagi pusing. Ada yang kayak gitu, silahkan dijawab di lembar jawabannya. Oke, mau pilih 10 detik ya, nggak lama. Jawaban yang A itu poinnya 0. Yang jawaban B poinnya 10 dan yang jawabnya C itu poinnya 20. Nanti ya, 20. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa pendapat tentang dirimu sendiri? Menurut kamu diri kamu sendiri itu seperti apa? Yang A, saya positive thinking. Yo, siapa yang merasa positive thinking? Banyak ya, banyak ya. Lalu yang B berada di antara, sebentar positif, sebentar negatif, itu yang B. Yang C, saya negatif thinking. Ayo dijawab. Yang A positive thinking, yang B netral, yang C negatif thinking. Nah, poinnya untuk yang menjawab pertanyaan A, dia 0, nilainya 0. Poinnya 0 ya. Lalu yang B, poinnya 20. Lalu yang C, poinnya 10. Lanjut ke nomor 9. Tenang, satu soal lagi. Teman baikmu mengundang ke pesta besar. Sahabat kamu ulang tahun. Dia buat pesta besar sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Yang A, gak mau datang, ngabisin waktu. Siapa yang mau berpikir kayak gitu? Lalu yang B, yuk, ayolah cari seneng-seneng, cari kesenangan gitu, happy. Pergilah ke acara ulang tahun temanku gitu. Lalu yang C, oke, gak apa-apa, aku juga lagi gak ada kegiatan gitu. Yang dia motivasinya, ya udahlah, aku juga kan ada kegiatan, ikut aja deh kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan 9, poin yang menjawab A itu 20. Siapa yang poinnya 20? Nggak ada ya. Siapa coba yang nggak mau datang ke pesta kan? Lalu yang B poinnya 10, yang C poinnya 0. Oke, udah selesai semuanya. Satu soal lagi. Ada yang nggak fokus nih. Kirain udah selesai ya. Oke, soal yang terakhir. Ibu akan tunjukkan sebuah gambar sama anak ibu. Nanti yang anak ibu jawab gambar apa sih yang anak ibu lihat. Oke? Nah, jadi ini gambar apa yang ada ibu tunjukkan ini? Apa sih yang kamu lihat dari gambar ini? Oke? Jawaban yang pertama itu adalah gelas A antara setengah habis dan penuh. Nih, lihat ada gelas berisi air. Kamu melihatnya yang A antara setengah habis dan penuh, yang B setengah habis, dan yang C setengah penuh. Untuk yang menjawab pertanyaan nomor 10 ini, yang menjawab A poinnya 10 dan yang menjawab B nilainya 0 ya. Yang menjawab C nilainya 20. Sudah dijawab ya semuanya. Nah, kita akan hitung hasil jawaban kalian semuanya. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu semuanya jumlahin jawaban dari nomor 1 tadi sampai nomor 10 tadi, itu poinnya berapa. Misalnya
waktunya 1 menit lah untuk menjumlahkannya ya. Baik, sudah selesai? Sudah dijawab? Nah, nilai yang mendapatkan nilai 50 ada nggak? Angkat tangannya coba. Wah, ada 2 orang. Nah, yang mendapatkan nilai poin di atas 0 sampai 60 itu kamu adalah orang atau seseorang yang melihat dari sisi buruk. Kamu tuh selalu memandang hidup kamu terlalu jauh gitu. Kamu itu kadang kayak aduh nggak pede gitu orangnya. Aku tuh bakalan kayak gini nggak ya nanti gitu. Terlalu memandang yang terlalu jauh. Ayo, siapa yang masih kayak gitu? Mau berubah nggak? Mau ya? Oke, lanjut. Yang mendapatkan nilai 70 sampai 130 ada ramnya ya, yang mendapatkan nilai 70 sampai 130 ini ya. Nah, kalau yang ini orangnya seimbang. Dia tidak negatif tapi tidak juga positif. Karena dia merasakan bahwasanya saya kalau ada keadaan ini kayaknya aku ini ibu tes nih kan, kalian ini bisa positive thinking atau enggak? Aku pilih ini aja lah biar aku positive thinking. Nah, ini nih yang dapat poin-poin gini nih, kayak gitu tuh orangnya. Anissa, kenapa? Saya ketahuan deh Bu, tadi saya kayak gitu soalnya. Ketahuan kan? Ya, lalu yang terakhir yang menjawab nilai 140 sampai 200 poinnya siapa ada? Wih, ada, tepuk tangan dong. Wah, ternyata dari sekian banyak kamu ya, dari 32 anak ibu yang hadir saat ini, cuma segini yang menjawab yang mendapat poin 140 sampai 200 ya. Nah, di sini dia dijelaskan bahwasannya kalau yang mendapatkan nilai 140 sampai 200 ini adalah orang yang melihat pada sisi terang kehidupan, yang dimana dia itu bisa mengatasi sesuatunya itu dengan baik, tenang gitu. Dia nggak khawatir sama apa yang dia hadapi kayak gitu. Jadi gimana? Jelas ya hasil poinnya. Ada yang nggak terima sama hasilnya? Terima semua ya. Nah, sekarang udah tahu ya dirinya itu, wah aku ternyata belum thinking nih. Ternyata aku belum negatif. Aku nggak negatif thinking. Aku kan di rata-rata kayak gitu, tengah-tengah gitu ya. Ada yang selalu mungkin di zona aman gitu, ya kan? Oke, lanjut tidak nih? Masih ada yang kepo? Oke. Oh, ya, kenapa? Kamu mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Oke, silahkan teman-temannya didengar ya. Yoga mau bertanya loh. Ya, apa pertanyaannya? Ciri-ciri orang yang positive thinking itu sebenarnya bagaimana, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaannya Bu, bagaimana sih sebenarnya orang yang positive thinking itu Bu? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi Ibu akan tunjukkan beberapa slide. Ibu sudah menyiapkan ada beberapa slide di kanan Ibu. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana sih orang yang positive thinking itu. Oke, semuanya fokus ya, bisa ya dengerin Ibu. Oke, ada yang membantu Ibu untuk membacakan apa sih positive thinking. Nah, untuk slide yang pertama itu di sini bisa dilihat ada yang membantu membacakannya. Saya Bu. Oke, silakan dibaca ya. Positive thinking yang pertama itu sikap mental yang mencerminkan perkataan. Perkataan dan gambaran yang dimiliki seseorang itu selaras dengan pertumbuhan, perkembangan, dan kesuksesan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, pikiran positif itu mengharapkan adanya kegembiraan, kesenangan, dan kesuksesan dari setiap situasi maupun tindakan yang dilakukan. Ya, sudah jelas ya. Positive thinking itu sikap mental yang mencerminkan perkataan. Misalnya nih, dia lihat berita tentang COVID-19 sekarang. Dia lihat ada peraturan PSBB. Bu, gimana nih Bu? Saya nggak suka nih Bu. Saya nggak bisa keluar. Saya nggak bisa ini Bu. Kayak gitu. Dari cara perkataannya, dari dia ngomong aja kita udah tahu. Oh, ini orang jadi bisa jadi negatif thinking atau tidak gitu. Terus ada nanti berita-berita heboh, langsung mikirin aneh-aneh, nggak sesuai dengan perkataannya. Tinggal kuliah lihat ini langsung keluarnya apa gitu ya kan? Oke, selanjutnya bagaimana sesuai pertanyaannya dia tadi ya? Siapa tadi yang bertanya? Nah, kamu yang baca. Ciri-ciri orang yang berpikiran positif. Yang pertama nih bisa lihat di slide ini. Boleh dibaca. Yang pertama, orang yang berpikir positif mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Yang kedua, tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Memiliki jiwa yang kuat dan konsisten, percaya pada kemampuan
keterampilan, dan bakatnya, ia tidak pernah meremehkan itu semua. Yang kelima, selalu membicarakan hal-hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang positif. Selalu bertawakal kepada Tuhan dan meyakini bahwa semua orang memiliki daya kreatif. Nah, benar, itu tadi adalah ciri-cirinya. Nah, jadi anak-anak ibu, dari tadi sudah baca ciri-cirinya, sudah tahu lah di mana letak dirinya itu bisa saya harus menempatkan diri saya bisa berpositif thinking lah, saya positif thinking lah, jadi orang nggak mulai negatif thinking kayak gitu ya. Dari manfaat positif thinking kamu itu bisa nggak stres kayak terlihat ini ada PSBB nih, ada aduh keluar nih virusnya gimana nih, jadi stres kan. Tapi kalau ya sudah, ini adalah cara untuk kita lebih menjaga kesehatan kayak gitu, merubah pola hidup kita yang biasa kotor bisa jadi lebih bersih. Nah, itu bagaimana dia menyikapinya, dia bisa tidak stres, lebih percaya diri, lalu bisa mengatur waktu, lalu yang terakhir meningkatkan fokus dan punya banyak teman. Lalu tipsnya, nah ini ibu yang akan bacakan ya. Yang pertama, tips berpikir positif thinking. Kalian itu harus open minded. Open minded itu artinya kalian itu berpikiran yang luas. Lalu yang kedua, sabar. Lihat masalah itu, ini ada virus nih, aku harus bisa melewatinya, aku harus bisa jaga kesehatan gitu. Lalu yang ketiga, enjoy life. Lalu yang keempat, selalu bersyukur. Lalu yang kelima, ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Yang keenam, ini yang paling rentan di kalangan anak itu, jauhi gosip. Lalu yang ketujuh, ambil tindakan bukan alasan. Ya, nah di situ ada yang bisa lihat say no to NATO. Lalu yang terakhir adalah menjadi orang yang pemaaf, karena memaafkan itu sangat baik ya. Ketika kamu bisa memaafkan orang lain, itu pasti punya perasaan yang lega tersendiri, beda aja gitu ya kan. Kalau itu tadi kan ibu sudah bahas tentang positive thinking. Besok ibu akan ada materi yang lebih menarik lagi. Minggu depan anak-anak ibu jam bimbingan konselingnya hari apa? Senin Bu, hari Senin. Oh, tetap ya di hari Senin ya. Oke, berarti hari Senin jam berapa kita akan ketemu kembali? Oke, jam 9 ya. Nah, itu tadi tepuk tangan dulu buat anak-anak ibu semuanya. Semuanya senang, semuanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Oke, nah ada nggak yang mau bagi satu kalimat motivasi untuk ibu pada pagi hari ini supaya teman-temannya lebih termotivasi? Tadi kan udah positive thinking gitu. Ada nggak yang punya satu kata motivasi? Bu, saya mau menyampaikan satu kata motivasi nih Bu buat teman saya gitu. Biasanya kan ada nih yang mau membagikan seperti itu, silakan boleh dibagikan ke teman-temannya. Saya Bu, tetap positif dan bahagia, bekerja keras dan tidak berhenti berharap, terbuka terhadap kritik dan terus belajar, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bahagia, hangat, dan tidak palsu. Nah, bagus sekali kata motivasinya ya. Ibu sudah mengerti apa yang sudah anak ibu jelaskan tadi. Nah, jadi hari ini ibu akan bagikan satu kalimat motivasi untuk anak-anak ibu semuanya. Jadi motivasi yang ibu akan berikan yaitu adalah tidak ada sesuatu yang buruk, dan pikirkanlah yang baik maka itu akan terjadi untuk kamu. Jadi ibu tekankan bahwasanya tidak ada sesuatu itu, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang buruk gitu. Tapi pikirkanlah kejadian yang akan kamu hadapi itu adalah yang positif. Jadi kamu bisa menghadapinya dengan baik dan bisa mengikutinya atau melewatinya dengan baik. Oke? Mungkin itu saja yang bisa ibu bagikan sama anak ibu. Silakan tutup dengan doa. Oke, silakan anak ibu Ridho pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Oke, itu saja yang bisa ibu bagikan pada pagi hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu minta maaf ya. Mungkin ada yang menyinggung atau menyakiti perasaannya, ibu minta maaf. Kalau ada yang masih mau minta tips ibu atau masih minta Bu, saya mau tahu dong Bu lagi tentang ini, silahkan datang aja ke ruangan BK. Ibu selalu ada di situ. Oke, yang mau curhat, yang mau berbagi cerita, silahkan datang ke ruangan BK. Oke, sampai ketemu hari Senin minggu depan. Dan jangan lupa jaga kesehatan
saat ini terjadi, dan ingat harus apa? Positif